Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur malam hari ini dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatal Isya fi jama'atin faka'annama sholat nisful laila kullu." Barang siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat separuh malam. Nampak sekali jamaah malam hari ini sangat antusias karena ingin mendengar ceramah dari Pak Prabowo, dan yang mengganti ini lebih berbobot 126 kilo. Saya kebetulan dihubungi ketika sedang mengisi hall Bung Karno ini tadi, karena kebetulan tanggal 21 Juni besok pagi adalah tepat 45 tahun wafatnya Bung Karno. Jadi kita melihat tadi di hall Bung Karno juga antusias, orang datang ingin mendengar biografi beliau secara singkat dalam perspektif pemikiran keislaman. Hari ini orang antusias menunggu Prabowo. Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sekarang ini sedang rindu pemimpin. Dan sekarang kita memang tidak punya pemimpin. Kita memang punya presiden, tapi kita tidak punya pemimpin. Ya, sekarang ini yang ada bukan leader, tetapi dealer. Karena pemimpin itu adalah mereka yang mampu mengajak bangsanya bermimpi bersama. Pemimpin dari kata pemimpi. Dia bisa memberikan satu impian yang kemudian menjadi hasrat bersama untuk mencapai, dan kemudian melahirkan satu gerakan yang terus-menerus dari bangsa itu untuk meraih. Kita bisa melihat misalnya pada tanggal 30 Desember 1929, jauh sebelum kemerdekaan, Bung Karno pidato di dalam Joyodipura. Dia mengatakan, "Kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila Samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekitarnya diguncangkan oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, pada saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka." Jadi tahun 29, dan itu terjadi 1945. Karena Bung Karno melihat pada bulan Mei 1913 bangsa Jepang telah mengalahkan Rusia. Kemenangan pertama bangsa Asia atas bangsa Eropa melahirkan satu keyakinan, kepercayaan diri bangsa Timur. Dan juga akan melihat bahwa perang yang terjadi di Samudra Atlantik akan segera bergeser ke Samudra Pasifik, karena tentara sekutu tentu akan segera bekerja sama untuk meruntuhkan kekuatan Jepang. Nah, di saat itu ada peluang bangsa Indonesia untuk merdeka, dan itu dibuktikannya. Jadi seorang pemimpin itu punya impian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan contoh di dalam surah Al-Fat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh benar mimpi Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Dan itu dibuktikan kemudian 2 tahun sesudah peristiwa itu kaum muslimin menaklukkan Makkah dan masuk Masjidil Haram dengan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Maka saudara sekalian, kita bangsa dan umat ini tidak akan memiliki pemimpin kalau kita tidak menempahnya melalui rumah pemimpin, yaitu masjid. Karena apa? Rasulullah menggambarkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqih. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz Imam Baihaqi, Rasulullah mempertegas, khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Rasulullah menggambarkan bahwa hanya di 2 tempat ini lahir peradaban manusia. Yang pertama adalah peradaban masjid, yang kedua peradaban pasar. Peradaban pasar nilai dasarnya adalah materi, matiah, kebendaan. Orang dihargai di pasar kalau dia punya banyak harta. Maka penguasa pasar adalah yang memiliki akumulasi kekayaan terbanyak yang disebut modal. Pemilik modal itulah penguasa pasar. Pada masa pertengahan Eropa, abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri, modal ini direpresentasikan dengan kepemilikan sapi, karena sapi merupakan produk pertanian yang paling variatif. Maka waktu itu tokohnya adalah cowboy. Cowboy itu bintangnya masyarakat. Orang Eropa menghitung sapi satuannya kepala. Anda punya berapa kepala sapi? Maksudnya Anda punya berapa sapi? Kalau kita ini itu satuannya apa? Ekor. Anda punya berapa ekor sapi? Nampaknya kita bangsa pengekor ya. Kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut caput. Maka diserap dalam bahasa Inggris menjadi capit, muncullah istilah capital. Maka peradaban pasar adalah kapitalisme. Ya. Jadi peradaban pasar itu materialisme, kapitalisme. Setelah revolusi industri, para kapitalis ini menghimpun modalnya dalam company-company. Misalnya Ratu Belanda kemudian menyatukan company-company itu dalam VOC. Kemudian dengan modal bersama ini mencari daerah-daerah baru yang disebut koloni. Maka peradaban pasar sesudah kapitalisme adalah kolonialisme. VOC di bawah pimpinan John Peterson pun mendarat di Pulau Jawa ini tahun 1619, sehingga dihitung 350 tahun sampai 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia.
Untuk mempertahankan koloni-koloninya itu dibangunlah jejaring kekuasaan yang disebut imperium. Maka peradaban pasar berikutnya adalah imperialisme. Diangkatlah oleh Ratu Belanda gubernur jenderal. Gubernur jenderal mengangkat presiden, presiden mengangkat wedono, wedono mengangkat penewu, penewu mengangkat lurah, lurah mengangkat sipek. Itu namanya jejaring imperialis. Imperialisme politik berakhir di abad 20 ketika bangsa-bangsa menuntut kemerdekaan. Tetapi yang dibayar pada negaranya 356 miliar. Ya, maka benar kata Pak Desang, air mengalir sampai jauh. Orang Gunung Kidul kesulitan air, perusahaan Prancis ini ekspor air dari Indonesia. Keuntungannya besar. Ya, minyak, gas, mutiara terbaik di dunia yang ada di Laut Sawu dikuasai oleh Jepang. Emas di Papua, Newmont di NTB, ya, di mutiara, emas, intan, itu kuasa asing semua. Kita suruh berebut akeh. Kita ini yang mulia semuanya diserahkan orang lain. Kita berebut batu akeh. Karena kita ini dikembalikan ke zaman batu. Ini kita punya apa-apa, tetapi kita tidak menguasai apa-apa. Ya, kita ada musim salju di puncak Jayawijaya, turun ada padang sabana di NTT, sampai ke hutan lebat di Gunung Lesser Aceh. Itu kekayaan kita luar biasa. Ada uranium di daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Apa-apa kita miliki, tapi tidak kita kuasai. Ya, bangsa-bangsa itu protes sama Tuhan. Loh, Indonesia itu dikasih apa-apa? Kami cuma dikasih padang pasir, kami dikasih ini joke aja, katanya Tuhan tersenyum menjawab, tidak usah iri, Indonesia tidak kami beri pemimpin yang baik. Kita diberi apa-apa, tapi nggak diberi pemimpin yang baik. Dari dulu kekayaan ini justru mengundang nestapa. Ketika rempah-rempah menjadi komoditas berharga, yang datang penjajah. Ya, raja-raja kita berkelahi sendiri berebut tahta. Ketika undang-undang keistimewaan diberikan, juga berebut tahta. Kita ini kelihatannya kurang bisa bersyukur. Tidak ada pemimpin yang mengajak bangsa ini bersyukur. Maka kita hari ini hidup masih dalam genggaman imperialisme, dalam wujud imperialisme ekonomi. Dan sekarang kembali kepada apa yang disabdakan Nabi, nama aslinya adalah pasar. Sehingga sekarang ini yang berkuasa di Indonesia adalah pasar. Itu ingat, Nabi tadi bisa buruk-buruk tempat adalah pasar. Jadi kita dikuasai oleh kekuatan yang paling buruk yang namanya pasar. Setiap hari kita melihat pergerakan pasar modal, pasar valuta, yang sekarang ini rupiah konon semakin menguat, terkan. Karena sudah 13.600, ya sudah seperti tahun 98 menjelang krisis. Ya, jadi rupiah terus menguat, terkan. Inilah peradaban yang menindas, yang memeras, yang menyengsarakan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga dahulu bangsa kita ini berjuang untuk bisa mengakhiri imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Di bulan Ramadan Allah memberi kesempatan itu.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Nampaknya sampai hari ini kita masih berdiri di depan pintu gerbang kemerdekaan, belum masuk ke dalam. Iya, karena kemerdekaan itu kata Bung Karno Trisakti, yaitu berdaulat penuh secara politik, tidak didikte asing. Sekarang tidak didikte asing, mungkin didikte asing. Karena kiblatnya ke Peking kan, sekarang ini perwakilannya sudah ada pegang Gubernur Jakarta. Jadi yang kedua adalah kemerdekaan ekonomi, artinya berdaulat penuh secara ekonomi, yaitu mandiri dan berdikari di bidang ekonomi. Bagaimana pangan saja kita sudah tidak berdaulat, ya, 60% beras kita impor, sekarang aja dicampuri plastik. Lengkaplah kepalsuan di Indonesia, beras saja palsu ya. Kemudian kedaulatan yang ketiga adalah daulat budaya, berkepribadian nasional dalam kebudayaan. Budaya kita ini pemimpin adalah pelayan rakyat, tapi hari ini dirubah pemimpin adalah petugas partai. Pelecehan terhadap kepemimpinan. Ini konsep komunis, pemimpin itu petugas partai. Karena partai yang berkuasa, kalau di negara kita yang berkuasa rakyat, ya bukan partai. Jadi kalau ada seorang mengatakan presiden itu pemimpin, bukan pemimpin rakyat, tapi petugas partai, pasti komunis pikirannya. Itu doktrin komunis, petugas partai itu. Kalau di Indonesia itu kedaulatan di tangan rakyat. Jadi pemimpin itu pelayan rakyat, bukan petugas partai. Ini tidak konstitusional. Nah inilah kita dikuasai oleh peradaban pasar hari ini, tidak akan bisa bebas kecuali kita mengembangkan kebudayaan atau peradaban berbasis masjid. Yang pertama adalah nilainya kesamaan dan kebersamaan, musawah dan muawanah. Jadi di masjid kita tanggalkan semua bendera kita. Tidak ada yang pakai baju Gerindra meskipun Pak Prabowo yang datang ya. Karena semuanya kita di masjid satu. Kesamaan dan kebersamaan. Dulu masjid kampus UGM belum ada. Jamaah Salahuddin kegiatannya di gelanggang mahasiswa, tapi dulu menyatukan seluruh elemen umat Islam. Setelah punya masjid, malah sekarang kelompok-kelompoknya banyak. Ya, ini kemunduran kembali ke jahiliyah. Kelompok A, kelompok B, kelompok tidak bisa bersatu. Dulu masjid kampus itu menyatukan, ya, kegiatan mahasiswa Islam di kampus menyatukan masyarakat di luar kampus. Pemikiran ukhuwah Islamiyah itu sampai ke masjid-masjid di tempat mahasiswa kos, nanti pulang kampung ke kampungnya dikembangkan, ya. Tapi sekarang juga begitu datang kajian di sini ikut kelompok, nah, ke kampungnya, tempat kosnya membagi kelompok lagi, di desanya bagi kelompok. Jadi ya sekarang yang memecah belah ini juga aktivis dakwah kampus. Ini dosa terbesar aktivis hari ini, memecah belah. Harus kembalikan kepada satu perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Baru sesudah itu ayat
104-nya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau sudah bisa bersatu dan tidak bisa pecah belah lagi, baru ditugaskan kelompok ini menggarap itu, kelompok ini menggarap ini, kelompok ini dibagi tugas setelah bersatu dulu dan tidak bercerai. Nah, sekarang sudah bergerak sendiri-sendiri sebelum ada persatuan. Oleh karena itu masjid merupakan dambaan umat, merupakan kekuatan peradaban yang mampu membendung peradaban imperialis, peradaban pasar, dan di masjid itulah diharapkan lahir pemimpin rakyat, bukan petugas partai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.